Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa ini ya? Tanggal 26 Oktober 2024. Kalau nggak salah saya sudah pernah janji di video sebelumnya mau membahas tentang Vario 125 Ult atau yang biasa orang bilang itu Vario KZR gitu ya. Ini tahun 2014 sudah idling stock teman. Nah ini kemarin saya dapat di harga 10.150.000 teman-teman ya. Ini warna putih, jadi ini dia kondisinya. Saya mau jelasin sedikit ya. Jadi uh, ini bagaimana ya saya mau menjelaskannya. Jadi dengan 10.150.000 saya dapat unit ini di tahun 2014 dengan tipe tertinggi ya, sudah idling stock tadi. Sebenarnya untuk pasaran sih dia masih di harga 9 jutaan teman-teman, tapi kenapa saya berani ambil ini di angka 10.150.000, padahal nih ini PR-nya pajak teman-teman. Jadi bulan depan saya harus ganti plat dan perpanjang pajak kan. Jadi pertama, jadi kan karena saya juga punya sambilan jual beli motor, jadi saya pakailah ilmu saya ya, walaupun ilmu saya juga nggak bagus-bagus amat, masih dangkal lah gitu kan. Jadi saya pakai cara saya untuk untuk meneliti, memvalidasi motor ini layak nggak di angka segitu. Jadi kalau kita mau lebih akurat lagi, untuk Vario tahun 2014 ini, kalau di Bali itu khususnya Denpasar itu harganya 9 juta, 9 sampai 10 jutaan sih teman-teman biasanya. Bahkan ada yang jual 12.800.000 juga ada, yang jual 11.500 ada, yang jual 11, yang 10.500, yang 9.500.000 juga banyak lah, bervariasi tergantung dari kondisi, bisa kondisi pajak, kondisi motornya gitu ya. Nah, waktu pertama kali saya ngelihat motor ini, itu kondisinya malam-malam sih teman-teman. Jadi kondisinya malam-malam, jadi sembari saya on the way ke lokasi motor ini, saya dikasih tahu sama bapak yang jual, silahkan dibawa nanti tukang mesin atau montir dan tukang cat, ahli cat katanya gitu. Jadi seakan-akan bapaknya itu nantangin. Jadi seakan-akan dia mau mengatakan bahwa motor ini top ya kan. Nah akhirnya malam-malam itu sekitar jam tujuan saya cek gitu. Jadi beginilah dia kondisinya teman-teman. Jadi kalau kondisi kelistrikan sih oke semua, hanya dia itu minusnya di lampu ini teman-teman. Lampu speedo mati. Kalau lampu speedonya, lampu ininya, indikator bensin hidup, ininya mati. Menurut saya ini nggak masalah sih, karena banyak Vario penyakitnya seperti ini. Jadi bukan masalah yang besar gitu ya, santai aja lah. Cuman kelistrikan yang minor begitu. Kalau idlingnya hidup, sangat normal fungsinya. Terus, nah ini juga spesial nih. Saya dapat yang unit yang sudah ada lampu di spionnya, ini masih bagus banget, masih nyala kok, normal. Nah terus apalagi ya, lecet-lecet minor sih. Lecetnya itu, ini lecet menurut saya wajar. Apalagi ya, lecetnya minim sih teman-teman. Ini lecet-lecet gini lah, ya minim lah, namanya motor dipakai kan. Terus minusnya lagi yang ini nih, ban belakang sudah mesti ganti, tapi kalau kita cuma dipakai antara jemput anak di kota-kota ya saya rasa masih oke lah ya. Terus ban depannya tebal banget. Nah
Apa yang spesial di motor ini sehingga saya berani ambil di angka 10 juta 150, yaitu kondisinya teman-teman. Kalau ini saya nggak yakin ya. Saya antara yakin dan tidak yakin, boleh kalian share pengalaman. Kalau speedonya masih asli, emang warna biru ya gitu. Di sini sih kemarin waktu saya beli itu masih di angka jarak tempuhnya masih 26 ribuan ya teman-teman. Sekarang sudah saya pakai ya 27.500-an. Nah ini biru bukannya warna kuning ya. Tolong di komen ya kalau saya salah apa benar. Menurut saya sih harusnya warna kuning kalau masih asli. Mungkin ini sudah gantian. Dan kalau gantian itu, kalau sudah diganti biasanya warna biru gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Silahkan di share pengalaman nanti. Jadi saya karena sudah 27.000 masih 27.000 kilometernya, saya mau menyelaraskan dengan kondisinya teman-teman. Nah itu penting ya. Jadi kondisi motor ini menurut saya body-bodinya masih top banget teman-teman. Ini strippingnya masih asli, bukan yang cat ulang dan strippingnya ditempelin lagi ya. Ini masih asli semua, masih cakep tuh, mutiaranya masih kelihatan kan. Ini nggak ada yang stiker-stiker aftermarket gitu, nggak ada. Ini masih asli semua, termasuk di sininya nih. Ini masih kelihatan banget nih mutiaranya teman-teman, tuh kelihatan nggak sih dari sini tuh ya, tuh masih kelihatan banget kan, tuh mutiaranya kelihatan nggak sih. Nih hitamnya juga masih legam. Ini stiker-stikernya masih ori semua. Dan yang salah satu yang spesial itu nih, ini juga masih cakep. Plastik hitamnya tuh, plastik keras ya, plastik hitamnya tuh body apa sih namanya, body kasarnya ya. Body kasarnya ini masih hitam, belum ada bekas-bekas kejemur tuh. Ini juga knalpotnya sama, termasuk yang riskan kusam itu ya di sini nih, cover injeksi ya namanya. Ini kan CVT ya kalau saya nggak salah ya. Ini, nah ini kalau ini kan besi ya. Nah ini masih hitam juga. Tuh suspensi juga masih bagus. Tuh hitamnya masih bagus kan teman-teman. Tuh. Jadi sekilas bodinya nggak ada yang cat ulang dan original semua teman-teman. Gitulah. Apalagi ya, kalau ini tambahan. Jadi selang berapa minggu kemudian saya beli holder handphone, dan ini tadinya kan pakai original nih. Ini gawang aslinya nih bawaan, tapi saya lepas, saya ganti dengan bracket box Kucai tuh. Karena bracket box Kucai ini dia rangkanya agak rame di atas teman-teman untuk penunjang base plate-nya. Jadi kalau sekiranya saya nggak pakai box, saya hanya pakai base plate aja, ini bisa untuk ngangkat, untuk ikat-ikat barang masih ini teman-teman. Konsepnya itu rame lah gitu di atas ya, besinya ya. Jadi masih untuk ikat-ikat barang masih banyak lah ininya ya, rongganya gitu ya. Gitu sih teman-teman. Terus kuncinya saya dapat masih dapat dua. Jadi ini juga masih ada ini nih, pakai cover ya speedonya. Jadi masih bagus nih kalau kita buka nih. Coba kita nyalain teman-teman. Masih mulus semua tuh teman-teman di dalam tuh.
Jadi begitulah teman-teman, kondisi motor ini sehingga saya berani mengambil di angka 10 juta 150, padahal sebenarnya pasarannya masih di angka 8 sampai 9 jutaan teman-teman. Tapi karena bodinya menurut saya istimewa. Dan satu lagi gini, salah satu tantangan mencari motor bekas di Bali itu teman-teman. Pertama kan di sini kan banyak dipakai unit motor itu untuk rental teman-teman. Jadi pertama itu beli motor bekas itu kita harus hati-hati. Pertama itu bisa bekas rental, yang kedua bisa bekas restorasi teman-teman. Jadi dia dibangun lagi sebagaimana mestinya sehingga layak untuk dijual sebagai motor bekas. Jadi tantangannya ya mencari motor bekas itu di situ harus hati-hati. Termasuk ini juga sebenarnya saya sudah mencoba meneliti motor ini bekas restorasi atau bekas rental. Jadi sampai sekarang saya belum curiga sih, belum ada yang curiga. Hanya curiganya di sini ya, 26.000 itu kok dia berani ngejualnya di angka 10 jutaan gitu loh teman-teman. Harusnya kan mungkin kalau 27.000 ya, bahkan di angka 14 juta mungkin masih berani ya, 14, 13 gitu ya, bahkan 15 juta gitu ya. Itu teman-teman. Jadi sejauh ini sih saya belum ada kecurigaan. Teman-teman boleh share motor ini gimana, layak nggak di angka 10 jutaan, atau ada pengalaman nggak gitu, banyak unit bekas rental atau motor-motor busuk yang direstorasi sehingga kelihatan seperti baru lagi, kelihatan seperti istimewa lagi seperti motor ini. Oke teman-teman. Halo teman-teman, jadi setelah tadi saya jelasin tipis-tipis ya mengenai motor Vario saya ini, jadi saya pengen ngobrol lagi nih, pengen sharing lagi kan. Jadi sambil sharing-sharing biar nggak bosan, saya mau ajak teman-teman kita jalan-jalan ke Gianyar Kota teman-teman. Jadi ini saya barusan gerak dari rumah. Posisi rumah saya itu di Desa Pring teman-teman, masih di Kabupaten Gianyar, tapi sudah berbatasan, agak berbatasan dengan Kota Denpasar teman-teman. Jadi bukan di pusat kota Gianyarnya saya tinggal. Jadi sembari saya mau beli makan siang untuk istri, kita jalan-jalan dulu teman-teman. Jadi langsung aja kenapa saya beli Vario ini. Nah, pertama adalah saya tuh kalau buka feed media sosial teman-teman, saya sering lihat motor ini teman-teman. Baik itu yang dalam kondisi original, tapi yang mayoritas itu sudah dimodif ya, modif tipis-tipis, entah itu di repaint. Nah rata-rata itu repaintnya itu coklat, silver gitu ya, cakep banget teman-teman. Terus selain itu ya banyak lah modif velg dan lain-lain lah, termasuk komponen-komponen teknis ya. Jadi saya lihat loh, awalnya saya nggak naksir sama motor ini, biasa aja gitu, tapi lama-lama kok motor ini cakep ya gitu ya. Kok makin tua makin banyak penggemarnya gitu kan. Jadi kebetulan saya kan punya Supra X 125 tahun 2008 injeksi. Dulu beli baru harganya 15.700.000 teman-teman. Akhirnya tahun 2020 saya bawa tuh ke Denpasar tuh kan, biar jadi motor harian saya. Akhirnya setelah belakangan ini anak saya sudah mulai sekolah, saya udah mulai agak ngerasa repot kan. Soalnya tas anak saya juga lumayan gede, anak saya juga pengennya duduk di depan. Jadi kok ngerasa bawa Supra kok agak repot gitu ya, sebagai motor harian sekaligus antar jemput anak sekolah. Akhirnya saya mikir nih motor apa yang layak untuk menggantikan Supra saya. Walaupun saya berat hati banget teman-teman untuk menggantikan Supra, karena itu kan motor warisan bapak saya teman-teman, peninggalan bapak saya ya. Tapi mau gimana pun saya sudah merawat juga. Jadi bapak saya pergi 2011, jadi sudah saya jaga Supra itu selama 13 tahun. Jadi saya pikir ya dengan berat hati saya harus gantilah ya. Saya nggak pengen upgrade ke motor Matic yang gap harganya terlalu jauh teman-teman. Jadi kalau bisa ya masih belasan juta lah gitu ya. Jadi saya sudah nyoba Beat yang generasi ketiga ya teman-teman, yang 2017 sampai 2019 itu kan. Saya ngerasa senang sih motor Beat itu, tapi kalau
dipakai kelamaan kok agak pegel teman-teman gitu. Jadi agak pegel karena terlalu mendelep ya bagi saya ya, karena saya kan tingginya walaupun nggak tinggi juga, saya masih 165 tinggi saya, tapi kalau pakai beat itu kurang proporsional gitu. Jadi kebetulan motor ini sering mondar-mandir di media sosial saya, ya udah gitu kan, kok keren juga gitu. Padahal sebenarnya saya punya teman-teman Vario 125, di rumah juga ada Vario 125 tahun 2013 injeksi punya istri, tapi dia warna hitam teman-teman. Jadi nggak tahu ya, perbedaan warna itu kok signifikan. Malah pengen saya kalau warna putih atau di repaint jadi silver atau coklat itu kok jadi bikin saya naksir berat gitu. Akhirnya saya berusaha nih nyari motor ini di Bali ya, tempat tinggal saya ya, di Denpasar khususnya. Saya sudah ada Vario 1, 2. Saya sudah beli 2 Vario nih teman-teman. Akhirnya saya jual lagi karena kondisinya menurut saya ya kalau bisa lebih keren lagi lah, sebagai sosok pengganti Supra saya. Saya mau nyari yang istimewa gitu kan. Jadi akhirnya ketemulah motor ini teman-teman. Dan menurut saya ini sudah sangat istimewa bagi saya. Jadi sejauh ini motor ini gak ada kendala teman-teman. Motornya masih bagus banget, mesinnya halus. Terus nah satu lagi yang istimewa itu ketika melewati jalan rusak teman-teman, itu bodinya masih kedap teman-teman, masih kompak semua, nggak ada yang suruh krrrr gitu ya kayak Supra yang sudah dipakai belasan tahun, atau kayak Vario istri saya juga sudah mulai agak getar-getar dikit ya, ada suara-suara bodi lah kalau ngelewatin jalan rusak. Kalau ini masih kedap teman-teman. Jadi selain bodinya masih mulus, masih original, bodi-bodi kasar masih hitam pekat, terus catnya masih mantap lah, bodinya masih kompak, masih kedap ngelewatin jalan rusak, suara mesin masih halus. Salah satu yang penting juga nih, idling stopnya masih berfungsi normal teman-teman. Jadi menurut saya ketika saya beralih dari Supra saya ke Matic 125, saya ngerasa dapat motor ini rezeki saya teman-teman. Menurut saya rezeki banget saya dapat motor ini teman-teman. Sebagai informasi, kita ngelewatin Desa Kramas ini ya teman-teman ya, menuju ke Kota Gianyar teman-teman gitu. Jadi begitulah singkatnya teman-teman, perasaan saya terhadap motor saya yang baru saya dapat ini, yang menurut saya istimewa. Terus saya kan selalu ini teman-teman, selalu walaupun kita tahu lah semua Matic Honda, semua motor Honda itu irit, tapi saya selalu penasaran pencapaian saya berapa sih kalau berkendara dalam kondisi mode ergonomis gitu ya. Kemarin motor ini pernah saya dapat, itu terakhir saya dapat di consumption itu 1 liter itu 53 km teman-teman. Sebelumnya saya dapat juga waktu touring ke Kitamani, sudah saya bawa juga, itu dapatnya itu di 45 karena kondisinya kan menanjak. Walaupun kan kita kan menurun juga tuh kan konturnya kan, tapi kan menurunnya itu kan kita pakai engine brake juga teman-teman. Jadi kita nggak bisa jadikan patokan sebagai konsumsi BBM rata-rata yang normal. Jadi saya pakai di harian kota, nggak ergonomis juga sih, saya kadang saya gas juga gitu kan sampai 100 gitu. Jadi dalam kondisi yang nggak terlalu ergonomis sih sebenarnya saya masih dapat di angka 1:53 km teman-teman, angka yang luar biasa gitu ya. Terus salah satu yang bikin saya terkesan juga, motor ini masih mau tuh di angka sampai 105 sampai 110 km per jam top speednya teman-teman. Jadi menurut saya kondisi mesinnya masih ada dalam kondisi yang prima. Bukan hanya bodi aja, kelistrikan, mesin juga, CVT juga. Nah, biasanya kan kita kan beli motor itu teman-teman pasti adalah cost tambahan ya untuk servis dan rapi-rapi gitu ya. Jadi seminggu setelah saya beli motor ini baru saya sempat servis. Jadi saya servisnya di tempat langganan teman-teman. Jadi saya bilang sama bapaknya, namanya kan Pak D ya, saya biasa manggil Pak D. Pak D,
Ini motor baru saya beli sebagai pengganti Supra saya. Tolong dikasih bagus semuanya. Periksa mesin, CVT, rem, dan lain-lain lah, semua periksa Pak D. Pokoknya kasih yang terbaik, saya bilang. Nah, setelah saya antar pagi kan saya ambil sore itu teman-teman. Jadi begitu bayar, lah bayarnya cuman servis sama ganti oli aja teman-teman, nggak ada yang lain. Kata Pak D-nya, rem masih tebel, fan belt masih bagus, nggak ada getas-getas, nggak ada retak-retak. Ya ganti oli sama servis saja. Jadi kampas rem masih tebel-tebel. Jadi, wih, selain saya dapat kondisi yang istimewa dengan harga yang masih relatif murah menurut saya, dengan harga 10.150.000. Jadi ketika saya servis setelah beli, nggak ngeluarin uang yang banyak teman-teman, cuma servis ganti oli aja. Jadi ini beruntung banget saya dapatnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga misalnya mau beli motor ya, misalnya nggak pengen ngeluarin budget yang banyak untuk beli motor baru ya, walaupun mampu misalnya kan, pengennya beli motor itu yang belasan juta aja, nggak salah nih beli motor ini teman-teman. Vario 125 injeksi, range tahunnya 2012 sampai 2015 teman-teman, dia keluarnya ini. Ada kok keluaran 2015 tapi yang sudah keluaran terakhir gitu teman-teman. Jadi motor ini menurut saya nyaman, walaupun nggak senyaman Vario 125 keluaran terakhir ya, yang 2020-an. Karena Vario 2020-an itu yang 125-nya termasuk 150-nya, suspensinya lebih lembut sedikit. Kalau ini nggak terlalu lembut tapi masih nyaman teman-teman gitu loh. Jadi motor ini sudah nyaman, irit, nggak rewel, spare partnya banyak, pajaknya murah, tahan banting kan tuh. Terus kapasitas BBM-nya, tangkinya juga 5,5 liter teman-teman. Jadi nggak perlu sering-sering isi BBM teman-teman, nggak perlu sering-sering singgah ke SPBU ya. Nah ini kita sekarang di Jalan Mula Warman, Desa Tedung teman-teman. Ini sudah di Desa Tedung, Jalan Mula Warman. Sementara kita sudah nyampe di ini sudah Gianyar Kota ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi begitulah review singkat, kesan singkat saya mengenai motor Vario 125 injeksi old tahun 2014. Oke teman-teman, nanti saya closingnya di Gianyar Kota ya. Sekarang kita sudah ada di jalan Kebo Iwa ini teman-teman. Kebo Iwa. Ini kawasan Pasar Senggol teman-teman. Kelihatan nggak tuh? Ini sepanjang jalan ramai. Di sini parkir mobil sebelah kanan, parkir motor. Sini ramai banget teman-teman. Jual makanan khas Gianyar, makanan khas Bali ya, makanan khas Bali, mainan anak-anak, pakaian bekas yang kondisinya bagus-bagus. Di sini kita menuju ke arah Jalan Ciung Winara teman-teman. Nih tuh, ini salah satu taman kota teman-teman. Apa nggak tuh? Taman Kota Gianyar, tapi bukan alun-alunnya ya. Kita ke Ciung Winara bentar teman-teman. Di sini ada kantor kejaksaan tuh. Ini pengelola keuangan dan aset daerah tadi tuh. Kejaksaannya di mana ya? Ini nih kantor kejaksaan nih. Ini kejaksaan. Terus lagi perbaikan tuh kejaksaannya, gedungnya. Ini RSUD Gianyar teman-teman, namanya RSUD Sanjiwani tuh. Adem ya teman-teman ya, situasi kota Gianyar ini sendu gitu. Ini pengadilan negeri Gianyar teman-teman, ini kantor pengadilannya tuh. Ayam goreng Prambanan, lafar. Di pojokan nanti kita ketemu Polres teman-teman.
Nah, itu gedung Polres Gianyar tuh. Lagi renov juga tuh. Nah, berseberangan dengan gedung Polres ini, tuh ya saya tunjukin ya. Berseberangan dengan gedung Polres ini kantor Bupati. Tuh. Kelihatan ya. Kantor Bupati Gianyar. Di sini Kodim Gianyar. Tuh teman-teman. Ini kodimnya. Tuh, nampak ya? Dan di sudut sebelah kiri itu adalah kantor DPRD Kabupaten Gianyar, teman-teman. Terpadu ya teman-teman ya, berdekatan semua ya Forkopimdanya ya. Ini teman-teman, salah satu pasar terbesar, pasar tradisional yang ada di Bali. Pasar tradisional atau pasar rakyat Gianyar. Tuh, gede banget ya. Ada liftnya tuh teman-teman. Betapa sayangnya pemerintah kota Gianyar sama rakyatnya ya. Disiapin banget tuh pasar semewah itu. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk daerah yang lain ya, khususnya Sumatera Utara teman-teman, kota kelahiran saya. Dan di sebelah kanan kita ada lapangan tercinta, lapangan Astina Gianyar. Asik. Kelihatan nggak sih teman-teman? Saya mereng bentar ya. Tuh. Cakep ya. Soalnya saya nggak pakai mounting di helm teman-teman. Ini mountingnya di leher. Jadi kalau mau nunjukin sesuatu itu harus muter-muter badan teman-teman. Jadi gitu aja lah ya teman-teman. Di video kali ini review singkat saya mengenai motor Vario 125 ini, Vario 125 tahun 2014 KZR Vario Old, dan review singkat kota Gianyar yang sendu dan indah. Oke teman-teman, video ini akan tampil setelah part 6 dari perjalanan touring saya ke Pulau Sumba dan Pulau Sumbawa teman-teman. Jadi sebelum nanti muncul di ngupload part 7, saya akan upload dulu video mengenai motor ini teman-teman. Karena waktu ke Sumba dan Sumbawa kemarin saya nggak pakai media mode teman-teman. Media mode-nya belum datang, jadi saya harus pakai voice over yang mana itu menguras pikiran dan waktu ya teman-teman. Jadi saya mau skip dulu part 7-nya. Saya mau upload ini dulu teman-teman. Jadi selamat menyaksikan, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata kurang berkenan atau kurang nyaman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dong ya, biar makin semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa jalan-jalan di weekend. Oke teman-teman, semangat.